Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas Dhamma, kita memberikan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Guru Agung, junjungan para dewa dan manusia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala mutamanti. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang setiap tahun kita selenggarakan menyambut datangnya Trisuci Waisak. Hampir 1 bulan umat Buddha melakukan kegiatan SPD, baik itu yang bersifat mendengarkan Dhamma, puja bakti, dan juga meditasi. Menambah kebajikan dalam menyambut datangnya Trisuci Waisak, meneladani kebajikan-kebajikan yang dicontohkan oleh Sang Buddha, Guru Agung junjungan kita. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Bapak Ibu sekalian, salah satu kebutuhan mendasar kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia adalah kita butuh tidur. Standar tidur kita, terutama tidur malam, adalah 8 jam. Kadang ada yang kurang dari 8 jam, kadang ada yang lebih dari 8 jam. Dalam tidur, bisa kita itu mengalami mimpi. Semalam mimpi apa? Hah? Ya, dalam tidur kita bisa saja mengalami mimpi. Mimpi itu memang ada yang mampu kita ingat ketika kita bangun, ada yang tidak mampu kita ingat. Sebenarnya apa sih mimpi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi itu memiliki 2 arti. Yang pertama adalah sesuatu yang terlihat di dalam dan dialami dalam tidur. Ya, kan kadang-kadang kalau kita lagi mimpi, kita melihat sesuatu, kita mengalami sesuatu, ya kan? Melihat apa misalkan? Kalau kita baru nonton film horor, kita melihat pocong, kuntilanak, wewe gombel, genderuwo, ya kan? Kalau kita lagi pengen sesuatu yang belum kita dapatkan, kita mendapatkannya dalam mimpi, ya kan? Pengen punya mobil listrik, tapi duitnya masih kurang. Keinginan itu kan akhirnya menguatkan, semakin hari semakin menguat, semakin hari semakin menguat. Bisa di dalam mimpi itu kita sudah dapat duluan mobil listriknya. Tapi begitu bangun, ternyata cuma mimpi. Ya, duitnya masih kurang. Ya, itu tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, yang kedua, mimpi itu adalah kiasan untuk angan-angan. Kiasan.
Jadi perumpamaan buat angan-angan. Kadang kan kita suka nanya sama seseorang, cita-citamu mau jadi apa? Kemudian dia jawab, saya tuh pengen jadi ini. Tapi kan kita suka mengatakan mimpi. Kenapa? Karena kita tahu kapasitas dia sulit untuk mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Ya, atau mungkin kita juga sering, saya tuh bermimpi pengen jadi ini gitu kan. Ya, jadi itu sebagai contoh mimpi yang memiliki makna kiasan dari angan-angan. Ya. Nah, ini kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara dhamma, apa sih yang menjadi penyebab seseorang itu dalam tidurnya mengalami mimpi? Dalam kitab-kitab penjelasan dijelaskan bahwa seseorang dalam tidur dapat mengalami mimpi karena 4 sebab. Ya, 4 sebab seseorang dapat mengalami mimpi. Apa saja? 1. Datu kobato supinang pasati. Seseorang mengalami mimpi karena ada gangguan elemen tubuhnya. Dia sakit, atau mungkin bisa efek obat, bisa pengaruh dari makanan, bisa dari tempat tinggal baru. Ya, kalau kita tidur dengan posisi tengkurap, muka kita mendem di bantal, napas sulit mengalir dengan baik. Apa mimpi yang kita alami? Kelelep, ya kan? Berenang di Kaligung sampai tengah-tengah, kelelep. Kenapa? Karena aliran napasnya nggak normal, nggak lancar, karena tertutup oleh bantal. Subuh-subuh biasa panggilan alam itu kuat, pengen pipis, ya kan? Tapi kan itu saat enak-enaknya tidur, ya kan? Males, apalagi kalau seandainya kamar mandinya di belakang, ya harus keluar dari rumah. Kan orang zaman dulu tuh nggak ada yang bikin kamar mandi di dalam rumah ya, harus keluar rumah. Ya kadang-kadang di sini juga saya malas ke situ. Apalagi kan suka ditakut-takutin sama pengurus. Itu kan ada tempat foto Bante. Ya, tuh Wiwi suka nakut-nakutin. Ya, jadi karena kita males, akhirnya kita nerusin tidur. Tapi ada tekanan kan di kantung kemih kita. Apa mimpi yang muncul? Nah, ngimpi ke belakang, buang air kecil, begitu bangun, nah, udah basah. Ya, nah ini sebagai contoh dari sebab mimpi yang pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu sekalian, sebab mimpi yang kedua adalah anubuta pubato supinang pasati. Seseorang dalam tidur dapat mengalami mimpi karena suatu pengalaman yang sudah pernah dia alami. Ini bisa dari aktivitas keseharian kita, bisa dari profesi yang kita jalani. Bapak Ibu mungkin yang sebagai pedagang, pernah nggak mimpi melayani pembeli? Ya, Bapak Ibu yang sebagai guru, pernah nggak mimpi mengajar? Bapak Ibu anak-anak itu mungkin yang sebagai murid-murid sekolah, pernah nggak kamu mimpi sekolah? Hah? Pernah, pasti pernah lah.
Iya kan? Pasti pernah, ya. Kan meskipun kita sudah seusia gini ya kan, kita masih suka mengalami mimpi waktu kita masa-masa sekolah ya. Iya. Karena kan kita pernah mengalami itu. Bawah sadar kita menyimpan itu. Sehingga apa? Ada masa-masanya itu muncul lagi dalam bentuk mimpi. Ya, ini sebab yang kedua. Nah, yang ketiga, dewato pasangharato supinang pasati. Ada dewa atau makhluk tertentu yang memberi tanda lewat mimpi. Ya, jadi bisa itu. Dewata itu datang dalam bentuk mimpi memberi suatu pertanda. Bapak Ibu tahu di Indramayu ada candi? Nggak tahu? Coba googling. Candi Juntinyuat. Juntinyuat dari Jatibarang itu setengah jam. Ada di situ. Siapa yang mengalami mimpi? Siapa yang diimpiin? Ya. Di media itu dimuat berita seorang polisi berkali-kali mengalami mimpi didatangi jin biksu. Itu kan beritanya begitu di media. Kan pandangannya pandangan umum, ada nggak? Ada ya? Ada. Ya kan? Ya kan? Kalau sekali-sekali mungkin dia menganggap itu sebagai kembang mimpi, kembang tidur. Tapi ini kan dia mengalaminya berkali-kali. Ya, berkali-kali mengalami mimpi, kemudian dikasih tunjuk satu titik, ditunjuk lagi satu titik, akhirnya dia gali, ternyata di bawahnya itu ada struktur batu bata, ada candinya. Ya, jadi itu memberi tanda. Ya, jadi kalau pandangan umum itu dianggapnya jin biksu. Ya sebenarnya bisa jadi itu dewa bumi, ya kan, bisa jadi itu tuti pakung. Ya, jadi kan bisa aja biksunya di zaman dulu yang tinggal di situ punya kebajikan, lahir kembali jadi Catuk Maharajika Dewa, jadi penunggu tempat. Ya. Kemudian coba googling lagi Candi Medalem itu di Jawa Timur. Saya ngasih bukti kok, saya ngasih data fakta kok. Bukan ngadi-ngadi. Medalemnya biasa. Itu di depan masjid malah. Coba baca beritanya. Ya. Ya. Ada kan? Putri apa namanya tuh? Iya, petunjuk perempuan cantik jelita. Telkomsel. Lokasinya di situ aja bener. Iya, itu di depan masjid. Nah, di depan masjid itu. Ya, jadi dia ada struktur batu bata, gapura begitu, pagar begitu. Jadi orang yang menemukan itu dikasih tanda oleh putri cantik itu. Ya. Kemudian ya ngilang begitu di satu titik, ngilang begitu di satu titik. Akhirnya begitu digali ketemu struktur batu bata. Sehingga karena itu ada di dusun Medalem diberi nama Candi Medalem. Ya di depan masjid itu. Ya. Saya bisa ngomong karena saya sudah pernah ke sana. Jadi bukan cuma bisa cerita, Pak, tapi sudah melihat langsung laporan pandangan mata di lapangan.
Ya. Sebenarnya di sini juga banyak loh, di Tegal ini juga. Cuma mungkin Bapak Ibu nggak pernah tertarik, makanya nggak pernah tahu gitu. Bulan lalu dosen pembimbing saya itu diundang warga Tegal Selatan karena dia punya tanah, di situ ada benda diduga cagar budaya. Ya, jadi diongkosin naik kereta, dijemput, inepin di hotel, begitu dijamu makan segala macam untuk menelisik. Iya. Ya, jadi apa itu? Kalau Lebak Siu. Nah, di Lebak Siu juga itu ada temuan candi. Di Lebak Siu, terus di Pedagangan, Selawi. Iya, ada. Bu itu Pedagangan. Bu apa? Bu Narti. Bojone Munarso. Oh Sunarti ya. Udah lama nggak ketemu soalnya. Jadinya banyak yang kelalen-kelalen. Nah, kadang-kadang juga ada seperti kalau mau cengbeng, mau cheat gue itu ada. Beberapa umat itu suka cerita, Bante saya ditemuin, engkong saya, emak saya, mama saya, papa saya yang ngasih tahu gitu. Keadaannya begini. Nah, kan itu bisa jadi. Mereka butuh pertolongan. Ya, jadi ini sebab mimpi yang ketiga. Ya, jadi itu sebagai suatu pertanda dari dewata atau makhluk yang pernah punya ikatan karma dengan kita. Nah, yang keempat Bapak Ibu sekalian, sebab mimpi yang keempat adalah puba nimitato supinang pasati. Seseorang dapat mengalami mimpi sebagai suatu pertanda ke masa depan yang muncul sebagai buah dari perbuatan baik yang dia lakukan ataupun perbuatan yang tidak baik. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti Dewi Mahamaya. Kan sekian lama menikah dengan Raja Sudodana, tidak kunjung memiliki putra ataupun putri. Kemudian di saat menjelang purnama di bulan Asada, beliau melakukan tekad melatih uposata, melatih 8 sila. Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, Dewi Mahamaya itu ketika hamil Pangeran Siddhartha itu secara normal ya, itu sudah sepuh. Wanita yang menopause itu kan sudah tidak bisa lagi hamil. Ya, sudah menopause itu. Ya. Tapi dengan tekad yang beliau miliki, melatih 8 sila sampai akhirnya mengalami mimpi. Apa mimpinya? Ya, melihat gajah putih dengan belalai membawa teratai putih, pradaksina lalu masuk lewat dada sebelah kanan. Ya, jadi sebenarnya ini proses yang khusus. Sebenarnya di Jataka juga ada, ya. Di Sama Jataka itu dewata-dewata melihat ada pasangan suami istri itu sudah sepuh, dan dewata-dewata ini mengetahui bahwa kelak suami istri ini akan mengalami kebutaan katarak lah karena faktor umur. Nah, sedangkan mereka ini tidak ada yang merawat. Akhirnya dewata-dewata itu nyentuh udel ibunya. Udelnya disentuh, nah, hamil. Sampai punya anak, akhirnya namanya Sama. Makanya judul dari Jatakanya Sama Jataka. Itu
Yang dilahirkan siapa? Bodhisatta, bakal Buddha. Jadi untuk menyempurnakan paraminya, beliau lahir sebagai anak dari kedua orang tua yang sudah sepuh dan mengalami kebutaan. Merawat, mengurusi. Ketika mencari rumput, mencari makan buat orang tuanya, kena panah sampai meninggal. Ya, ketika orang tuanya tahu, mereka memohon kepada para dewata agar dihidupkan kembali. Itu ada di Samajataka. Ya, jadi makanya ketika lahir Pangeran Siddhartha itu tidak melalui lubang kemaluan, tapi lewat dada sebelah kanan. Sebagaimana ketika masuk ke dalam kandungan Dewi Mahamaya. Makanya di Sutta disebutkan tidak ada noda darah, tidak ada noda ketuban, tidak ada noda apapun. Yang ada melekat mengotori tubuh bayi Pangeran Siddhartha. Ya, itu ada sutanya Acarya Abhuta Sutta. Majjhima Nikaya 123. Ayo cek aja kalau nggak percaya, sambil saya mau minum dulu soalnya. Acaryanya C-nya 2. Pakai CH. Abhutanya B-nya juga 2. Itu ada berapa peristiwa? Hal yang menakjubkan dan luar biasa berkenaan dengan kemunculan Tathagata. Ya, Bapak Ibu sekalian, contoh lainnya dari sebab keempat bisa kita temukan di dalam Mahasupina Sutta yang ada pada Brahmana Wago, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 5. Saat itu Sang Buddha di hadapan para biku. Beliau menceritakan, para biku, ketika aku masih menjadi bodhisatta, aku pernah mengalami mimpi agung, mimpi besar. Ada 5 mimpi agung, ada 5 mimpi besar yang kualami. Apa? 1, aku bermimpi tertidur. Ya, tertidur dengan posisi terlentang. Bumi yang luas menjadi kasurnya. Ya. Bumi yang luas menjadi kasurnya. Ya, dalam hal ini adalah tanah India itu. Ya, itu kan luas India itu. Ya, Jambudipa itu. Kepalanya mengarah ke utara. Utara India apa? Himalaya. Ya. Himalaya rajanya gunung sebagai bantalnya. Tangan kanannya mengarah ke barat. Baratnya India apa? Pakistan. Sebelahnya Pakistan apa? Sebelahnya baratnya Pakistan lagi Iran. Tangan kirinya mengarah ke timur. Timur India itu apa? Cina. Timur India.
Ya timur India kan Bangladesh sekarang, Teluk Benggala itu kan. Ya ke sini lagi ya nanti ke Myanmar, ke Thailand, termasuk ke Kamboja. Ya ke Kamboja. Tiongkok itu di atasnya India, ke sono lagi Himalaya. Ya, makanya orang-orang Tiongkok itu masuk ke India itu enggak dari utara ke selatan, tapi harus ke Asia Tengah dulu. Karena ada Himalaya. Kan saat itu belum ada Doraemon yang punya baling-baling bambu. Jadi makanya kalau masuk ke India itu angka 7 terbalik. Angka 7 terbalik. Ya. Jadi kalau ini kan Himalaya nih, ini kan Tiongkok nih, ini kan India di sini kan. Nah, karena ini ada Himalaya, kalau dari Tiongkok mau ke India dia harus begini. Ya, Himalaya kan nanti menyatu dengan pegunungan Hindukush. Nah, di pegunungan Hindukush itu ada celah, namanya celah Khyber. Ini yang bisa dilewati, ya, dataran tinggi Pamir itu, 3.000 meter, Afghanistan ya, dekat Kandahar, nah, Peshawar. Peshawar apa Pesor? Kalau Pesor kan buras, lontong. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Yang penting kan nggak dimakan. Ya, jadi makanya kenapa perjalanan ke barat, sebenarnya dia karena posisinya harus ke sini dulu, ke Asia Tengah dulu. Ya, jadi baru bisa masuk ke India lewat celah Khyber. Ya, jadi kedua kakinya mengarah ke laut selatan. Selatannya India apa? Ya, Sri Lanka, Maldives itu juga dulu negara Buddhis. Ya, Maldives itu mayoritas Buddhis, makanya banyak temuan Buddha Rupang di sana. Ya, ini mimpi yang pertama yang dialami Bodhisatta. Nah, yang kedua, pada saat beliau berbaring itu dari pusarnya muncul tumbuhan, tanaman yang disebut rumput tiria. Tanaman ini terus tumbuh tinggi sampai menyentuh langit. Ya, ini mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga yang dialami Bodhisatta adalah beliau bermimpi. Saat beliau duduk seperti ini, ya, kakinya itu dirayapi cacing-cacing putih berkepala hitam. Merayap dari punggung kaki sampai sebatas betis. Ya, jadi dirayapi oleh cacing-cacing putih berkepala hitam. Ini mimpi yang ketiga. Mimpi yang keempat, beliau bermimpi ada 4 ekor burung dengan 4 warna berbeda datang dari 4 penjuru ke arah beliau. Ya, jadi dari depan ada burung warnanya apa, dari kanan ada burung warnanya apa, dari kiri ada burung warnanya apa, dari belakang ada burung warnanya apa. Dan ketika mendekat kepada beliau, semua burung itu jatuh menyentuh kaki beliau. Dan ketika burung itu jatuh menyentuh kaki beliau, semua warnanya berubah menjadi putih. Tidak warna-warni lagi. Ya, tidak warna-warni lagi. Ini mimpi yang keempat. Nah, mimpi yang kelima, beliau bermimpi berjalan mendaki gunung. Gunungnya itu terbuat dari kotoran. Maaf, gunungnya itu dari tai. Tapi meskipun beliau berjalan di gunung yang penuh kotoran,
beliau sama sekali tidak terkotori oleh kotoran tersebut. Nah, inilah 5 mimpi agung yang dialami oleh Bodhisatta, ya, oleh Sang Buddha Gotama saat beliau masih menjadi Bodhisatta. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disebutkan bahwa mimpi ini adalah contoh lain dari mimpi yang keempat, dari sebab mimpi yang keempat. Jadi ini sebagai suatu pertanda ke depan yang akan dialami oleh Bodhisatta. Apa makna dari mimpi yang pertama? Mimpi yang pertama, beliau tertidur dengan posisi demikian, itu menjadi pertanda bahwa ya, kelak beliau akan mencapai pencerahan. Pencerahan yang dicapai adalah pencerahan sempurna, pencerahan yang tertinggi, menjadi arahat sama Sambuddha. Ya, sebagaimana kita pahami, ya, dan kita pasti sudah tahu riwayat hidup Sang Buddha kan. Meskipun beliau lahir dengan gelimang kemewahan, namun bukan itu yang dicari dalam hidupnya. Yang dicari adalah obat yang dapat mengatasi usia tua, sakit, dan kematian. Hingga akhirnya beliau meninggalkan istana, berjuang untuk mendapatkan obat tersebut, dan akhirnya bisa mencapai, menemukan, merealisasi pencerahan yang tertinggi sebagai arahat sama Sambuddha. Ya, jadi ini makna dari mimpi yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, ada tumbuhan yang terus tumbuh sampai menyentuh langit. Apa maknanya? Ya, beliau mencapai pencerahan karena mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Jalan yang menuju pada padamnya penderitaan. Ya, dan tidak hanya menggunakan jalan itu untuk dirinya sendiri, tapi beliau juga mengajarkannya kepada para dewa dan manusia. Ya, makanya kalau kita baca Buddha Nusati, kan di situ dijelaskan ada 9 keistimewaan dari Sang Buddha. Salah satunya adalah Sang Buddha itu guru para dewa dan manusia. Sata Dewa Manusanang. Ya, jadi kalau kita baca Buddha Nusati itu jangan asal baca. Itu menjelaskan 9 keistimewaan dari Sang Buddha. Dhamma Nusati berapa keistimewaannya? Dhamma ada berapa keistimewaannya? Ada 4. Hah? 4. Hah? 969. Keistimewaan Sang Buddha itu ada 9, keistimewaan Dhamma itu ada 6, keistimewaan Sangga itu ada 9. Ya. Bagawa Arahang sama Sambudo, Wijacarana Sampano, Sugato Lokawidu, Anutaro Purisa Dhammasarati, Sata Dewa Manusanang, Budo Bagawa. 9 kan? Keistimewaan Dhamma 6. Swakato Bhagawata Dhammo, Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opanayiko, Pacatang Weditabo Winyuhi. Ya, keistimewaan Sangga 9.
Supati pano bagawato sawaka sanggo, ucupati pano nyayapati pano samicipati pano, ya, ahuneo pahuneo dakineo anjali karanio anu tarang punya ketang lokasa. Ya, 9. Jadi kita jangan cuma asal baca, itu kita harus benar-benar memahami gitu. Ya, selama ini kan kalau puja bakti membeo berarti tidak memahami. Ya, tidak memahami. Jadi itu sebenarnya yang dijelaskan di dalam Anusati itu adalah sifat-sifat luhur keistimewaan dari Sang Buddha Dhamma Sangga. Ya. Jadi itu kan kalau kita ulang-ulang terus, kita renungkan terus, itu bisa menguatkan keyakinan kita kepada Sang Buddha Dhamma dan Sangga. Ya, makanya sebenarnya kalau kita mengatakan kalau itu diulang-ulang terus bisa menguatkan keyakinan, tandanya kita harus ngapain? Puja bakti. Ternyata kan ada kan? Nah, jadi jangan bilang lagi jadi umat Buddha nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Buat apa bikin wihara mahal-mahal kalau nggak dipakai? Iya kan? Iya. Ya, jadi ke wihara itu kewajiban kita sebagai umat Buddha. Di Balasutta kan begitu kan? Apa para biku yang disebut kekuatan keyakinan? Ketika seorang siswa Arya selalu ingat kepada Sang Buddha, ya selalu ingat. Tandanya kan ngapain? Ya puja bakti. Ya, karena memang kita ini nggak pernah memahami makna tersirat di dalam suta-suta. Yang kita pahami hanya makna tersuratnya, tertulisnya aja. Ini ya kan, padahal sebuah ulasan itu kan punya makna konotasi dan denotasi, ya kan, makna tersurat, makna tersirat. Iya. Ya, akibatnya apa? Populasi umat Buddha di Indonesia semakin menyusut. Tinggal sedikit kan. Tapi kita nggak pernah sadar gitu. Masih aja kalau ceramah nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Akhirnya yang rajin jadi malas, yang malas mendapat kemenangan. Iya kan? Tuh kata Bante nggak perlu ke wihara katanya. Wah. Iya habis. Ya makanya bahaya sekali itu pandangan seperti itu. Makanya saya selalu menggerakkan. Kan kalau kita ke Purworejo itu dekat bandara YIA, ada satu wihara umatnya tinggal 1 orang. Hah? Umatnya tinggal 1 orang. Apa nggak prihatin kalau begitu? Ya, tanya Bante Pia atau Bante Sujano atau Bante Cata, bener nggak omongan saya? Ya, karena saya sudah pernah ke situ gitu. Tinggal 1 orang. Jadi jangan sampai nanti meta wihara jadi tinggal 1 ekor. Ya makanya harus digerakkan terus gitu, digerakkan terus ya. Regenerasinya harus berjalan. Ya anak-anak mudanya, sekolah minggunya harus ada. Ya harus diperhatikan. Ya. Jadi kan sebenarnya kita beruntung. Kenapa? Karena Sang Buddha setelah menemukan jalan mulia berunsur 8, beliau juga mengajarkannya buat kita. Jadi kita kan tidak perlu mencari kan, tinggal mengikuti gitu kan. Tinggal mengikuti, tidak perlu mencari, tidak perlu meninggalkan istana, meninggalkan rumah, ya masuk alas meditasi, ya kan. Sekarang kan kita tinggal mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Yang nanti memunculkan pengetahuan benar dan kebebasan benar. Ya, jadi yang ke-9 dan ke-10 itu
pengetahuan benar dan kebebasan benar. Coba nyanyi Malam Suci Waisak bagian ref. Hah? Tercapailah. Samya. Nah, itu pakai Bantai Giri kan pakai bahasa Sanskerta, pakai bahasa Bali. Samyak itu kan sama dengan sama. Nyata itu sama dengan nyana. Tapi karena Bantai Giri orang Bali, ya beliau menggunakan bahasa Sanskerta. Makanya kalau kita ke Buleleng, ya, kalau kita ke Buleleng itu masyarakat Buddhis Bali pribumi, nama-nama wiharanya kan pakai samyak-samyak. Samyak Dresti itu sama dengan Samaditi. Ya, Samyak Darsana. Nah, iya. Bukan Pali, karena kan di Bali kultur yang hidup kan bahasa Sanskerta. Ya, nanti makanya kalau pas lagi kiak-kiak ke Bali, ya cobalah kunjungi wihara-wihara umat Buddha yang di pedesaan Bali. Ya terutama di daerah Buleleng itu ada 6 atau 7 atau 8 wihara. Ya yang umatnya orang Bali. Ojo lali ngajak aku sing ngasih tahu. Ojo Melayu sendiri. Ya, jadi makanya itu dekat-dekat Brahma Wihara kok, dekat-dekat wiharanya Bantai Giri. Nanti bisa ke Petandakan. Petandakan itu apa namanya wiharanya? Bisa ke Alas Angker, bisa ke Pemaron, ya, bisa ke Pengelatan. Tapi rata-rata sekarang wiharanya udah bagus, ya. Jadi ini, apa itu pandangan benar? Pandangan benar adalah pandangan yang memahami. Jadi secara sudut pandang, pandangan benar itu ada dua, yang secara sisi duniawi, yang secara sisi di atas duniawi. Yang duniawi itu memahami hukum kama dan akibatnya. Kama sakata samaditi. Ya, memahami hukum kama dan akibatnya. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha ini sudah benar-benar memahami hukum kama dan akibatnya belum? Hah? Yakin gak kita 100% kepada hukum kama? Belum. Ya kan? Kan kadang-kadang kita ketika membutuhkan sesuatu masih mengharapkan bantuan dari luar, kekuatan dari luar. Ya kan? Mencari figur gitu kan. Sosok yang bisa menolong. Nah, itu kan tanda sebenarnya pemahaman kita secara pandangan benar duniawi saja belum baik. Bisa dipahami. Jadi kita cuma sebatas kata itu. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri. Ya kan? Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Tapi begitu ada masalah, kita nggak yakin kan? Kita nggak yakin. Ya, jadi kita belum 100% pemahaman pandangan benar secara duniawi. Nah, pandangan benar di atas duniawi, Bapak Ibu sekalian, adalah pandangan yang memahami 4 kebenaran mulia. Memahami duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Ya sekarang kan pemahaman kita juga kan masih sebatas teoritis kan, belum sampai pada pemahaman penembusan. Makanya kan seringkali kalau orang lain meninggal, kita suka ngomong sabe sangkara anicca, tapi kalau keluarga kita sendiri yang meninggal berlaku enggak?
Ya kan? Itu sebagai satu bukti. Ya kan? Ya. Bahwa pemahaman kita terhadap duka sendiri kan belum benar-benar kita pahami. Ya, makanya kalau ditanya apa sih ajaran Sang Buddha? Ajaran Sang Buddha adalah tentang penderitaan dan jalan untuk mengatasi penderitaan. Jadi penyakit dan obat. Ya kan? Penyakit dan obat. Ketika kita mengalami sakit, menderita enggak? Menderita. Tapi Sang Buddha tidak hanya menunjukkan penyakit. Sang Buddha juga menunjukkan obatnya, cara perawatannya. Ya kan? Makanya di sini duka itu harus dipahami. Ketika kita sakit, kita tidak bisa menerima. Tambah menderita kan? Tapi ketika kita sakit kita bisa menerima, lebih bahagia kan? Iya. Kan sering disebutkan, pikiran yang bahagia itu adalah obat. Makanya kalau sakit nggak usah mengerang, mengeluh, mengaduh. Tambah sakit, ketawa. Iya. Iya kan? Ketika kita gembira kan dopamin kita meningkat kan? Iya. Ketika dopamin kita meningkat, peredaran darah kita jadi lancar kan? Efek penyembuhannya bisa lebih cepat. Kita lebih bisa menerima, legowo begitu kan. Kalau misalnya kita tek meninggal dunia, iya kan? Kita benar-benar RIP itu. Ya kan? Kenapa? Karena kita menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita benar-benar rest in peace itu. Ya kan? Beristirahat dengan damai, dengan tenang. Kenapa? Karena batinnya tidak diliputi kegelisahan terhadap deraan derita yang dialami. Ya makanya belajar. Ya kan? Nanti kalau lagi sakit gigi, ya nontonlah film-film humor begitu. Biar bisa ketawa, siapa tahu kan giginya jadi copot, gak perlu ke dokter. Karena kan banyak ketawa kan. Lumayan ngurangi biaya pengeluaran dokter gigi. Ya kan bercanda boleh ya biar awet muda juga. Ya, itu sebagai apa? Contoh. Ya. Dari pandangan benar. Apa pikiran benar? Pikiran benar itu adalah pikiran yang bebas dari keserakahan. Pikiran yang bebas dari niat jahat dan pikiran yang bebas dari pandangan salah. Ya, jadi sebenarnya dari jalan mulia berunsur 8 ini poin pertama, pandangan benar itu sangat penting. Karena di dalam Pubanggama Sutta, kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 10, Sang Buddha menjelaskan sebagaimana fajar menjadi tanda terbitnya matahari. Kan kalau kita pagi-pagi jam 4:30 kan ada rona-rona merah, oranye, kuning di ufuk timur, itu kan pertanda matahari terbit kan. Demikian pula pandangan benar itu menjadi tanda munculnya jalan mulia berunsur 8 dalam diri seseorang. Jadi ketika kita sudah punya pandangan benar, akan muncul pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, dan seterusnya. Ya, jadi pikiran benar itu muncul dari mana? Dari pandangan benar. Ucapan benar dari mana? Dari pikiran benar. Ya, ucapan benar apa? Ya tidak cuma tidak berbohong, tapi juga tidak mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghasut, memprovokasi, dan tidak juga omong kosong, gosip. Ya, perbuatan benar apa? Perbuatan benar adalah perbuatan yang menghindari pembunuhan, pengambilan barang yang tidak diberikan, perilaku seksual yang salah. Ya, pencarian benar apa? Ya, mata pencarian yang benar adalah bagi upasaka-upasika menghindari 5 macam perdagangan salah. Dagang daging atau dagang makhluk hidup, dagang senjata. Jadi umat Buddha tidak boleh terlibat trafficking, perdagangan manusia. Tidak boleh perdagangan makhluk hidup gitu. Kemudian
tidak berdagang senjata, racun, ataupun narkoba. Minuman, makanan yang memabukkan. Ya termasuk juga sebenarnya meskipun di sini tidak dicantumkan, tidak boleh juga memiliki mata pencarian sebagai penjudi. Karena kadang-kadang umat Buddha tuh ngeles begitu, kan nggak ada Bante di Pancasila Buddhis. Iya, kan nggak ada Bante di 5 macam perdagangan salah. Tapi kan ada di Sigalawada Sutta. Ya kan ada di Parabawa Sutta, ada di sutta-sutta yang lain. Saluran pemborosan kekayaan. Ya kan? Jadi tetap, ya kan sekarang banyak anak-anak muda itu terlibat judol. Karena kan online kan? Iya. Terlibat judol. Tadi sebelum saya turun juga saya lihat media sosial di Riau, ya. Ada anak ya seumur ginilah ditangkap polisi, ditangkap warga gara-gara nyuri helm. Helm kan buat dijual lagi. Ya di situ dia telepon ibunya. Sama aparatnya suruh telepon ibunya. Ya dia minta maaf sama ibunya. Padahal ya di sambungan telepon itu ibunya mengatakan, "Ya kenapa kamu kayak gini? Ibu tuh sudah susah-susah buat kamu," gitu. Ya si polisi yang ngasih tahu ini nyuri helm buat karena terlibat judol. Ya kan kalau kita sudah terlibat dengan judi kan ketika kita habis kan kita panas. Ketika menang kita juga panas kan? Pengen dapat yang lebih gede. Kan kita ini punya sifat serakahnya kuat kan? Nah, di dalam sutta yang lain Sang Buddha mengatakan kalau seandainya ada 2 gunung itu terbuat dari emas, tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan setiap orang. Ya kan? Itu. Kalau kita menang judi, kita panas, pengen menang yang lebih gede. Kalau kita habis, kita juga berpikir pengen menang. Makanya nyari pinjaman, nyari utangan, akhirnya nggak dapat, nyuri akhirnya. Jadi melakukan kejahatan baru lagi. Ya, kan kalaupun menang ya pasti juga melakukan kejahatan baru kan? Mungkin dari hasil kemenangannya dipakai buat main perempuan, dipakai mabok kan? Bisa. Ya, jadi jangan sampai demikian. Jadi jangan berpikir di Pancasila Buddhis nggak ada, di sutta-sutta yang lain tuh ada. Kan di Manggala Sutta juga sudah jelas kan, bekerja bebas dari pertentangan. Ya kan? Bekerja bebas dari pertentangan. Ya kalau judi kan jelas-jelas bertentangan kan dengan hukum, dengan agama. Ya, ada itu. Ya. Usaha benar. Ya, kalau bagi biku itu ada 4 macam pencarian yang salah. Di dalam Suci Muki Sutta, Bante Sariputta itu ketemu dengan pertapa pengembara wanita namanya Suci Muki. Saat itu Bante Sariputta sedang pindah patah. Suci Muki ini memperhatikan Bante Sariputta yang sedang pindah patah. Bante Sariputta setelah cukup mendapat dana makan, beliau makan dana makanan yang didapatkan. Suci Muki nungguin. Begitu dia melihat Bante Sariputta selesai makan, dia mendekat kepada Bante Sariputta dan bertanya, "Bante, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke bawah? Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke atas? Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke 4 arah? Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke arah-arah di antara 4 arah itu?" Bante Sariputta menjawab, "Tidak semuanya." "Apa maksudnya Bante?" "Saudari, aku tahu maksud pertanyaanmu. Memang saudari, ada beberapa pertapa dan brahmana yang mendapat makan dengan mata memandang ke bawah. Watu wija namanya. Pengetahuan salah tentang membaca garis tanah. Ya, pengetahuan salah tentang membaca garis tanah. Maksud nggak? Hah?
Ya. Bante, saya punya tanah di sini, cocoknya buat usaha apa ya Bante? Paham? Ya. Ya meskipun itu sebenarnya ilmu eksak. Ya, tapi kan cenderung pemikiran masyarakat itu sudah berpikir itu mistis. Padahal itu eksak. Arsitek-arsitek itu pada ketika mereka di bangku kuliah itu belajar hal-hal seperti itu karena itu eksak. Ada hitung-hitungannya, ada rumusannya. Ya, tapi kan pola pikir masyarakat kita sudah menganggap itu sebagai suatu hal yang mistis. Ya makanya pernah satu kesempatan saya diundang umat blessing rumahnya. Dia nanya sama saya, Bante, saya naruh jendela di sini, bagus nggak Bante? Apa jawaban saya? Bagus, yang penting kamu berbuat baik. Bante, tangga ke lantai 2-nya di sini Bante, bagus nggak Bante? Bagus, yang penting kamu berbuat baik gitu kan. Kalaupun seandainya sudah dihitung-hitung gitu kan, sudah bagus, tapi orang yang nggak pernah berbuat baik, gimana mau dapat rezeki? Iya kan? Orangnya medit gitu kan, ya gimana mau dapat rezeki? Orangnya banyak berbuat jahat gitu kan. Ya, jadi kembali lagi pada kebaikan yang dimiliki. Ya, jadi jangan menggantungkan pada hal-hal demikian. Ya, kemudian mata memandang ke atas, meramal bintang, astrologi. Ya, Bante, saya lahirnya bulan ini, rasi bintangnya ini, gimana Bante ya kesehatan saya, asmara saya, rezeki saya, hari baik saya, begitu. Ya. Nah, mata memandang ke 4 arah. Yaitu Dutya Pahina Gamanianu Yoga. Merendahkan kehidupan sebagai samana. Karena umat itu kadang-kadang kalau udah deket suka gampangin. Tuh bantenya mau ke Semarang tuh. Titip aja mochi Gemini sama bantenya. Iya, jadi bantenya diperlakukan seperti kurir gitu. Iya. Ya. No, besok ada Bante mau datang no dari Jogja, titip aja bakpia patok sama dia. Ya, itu nggak boleh merendahkan kehidupan sebagai samana. Ya, kemudian yang keempat, mata memandang ke arah-arah di antaranya itu adalah ramal meramal yang lain. Ya kalau di Sutta dikasih tahu contoh kasusnya, ya seperti meramal gigitan tikus. Ya, kan ada mungkin kaos kaki digigit tikus di bagian tumit, maknanya apa? Di bagian jempol maknanya apa? Padahal maknanya ketahuan, nggak pernah dicuci. Ya, itu biku tidak boleh mendapat 4 kebutuhan pokok dengan cara-cara rendah demikian. Ya, nah ini mata pencarian yang benar. Usaha benar apa? Usaha benar itu ada 4. Ya secara kelompok kita bisa kategorikan menjadi 2 kelompok. Yang tidak baik yang sudah ada ditinggalkan, yang tidak baik yang belum ada jangan sampai ada. Ya seperti tadi, kalau sudah kecanduan judi tinggalkan. Jangan sampai nanti rembetan dari judi itu muncul. Apa? Menang main perempuan, menang mabok-mabokan begitu kan. Itu jangan sampai muncul. Justru yang jelek ada harus dihilangkan. Jangan sampai yang jelek yang belum ada malah dimunculkan. Yang baik yang sudah ada diteruskan. Yang baik yang belum ada dimunculkan. Ya, sekarang kan SPD nih. Nah, sudah muncul hari ini karena saya yang ceramah mungkin. Katanya kemarin nggak muncul. Takut di absen soalnya. Mana tiam lah. Gak ketok. Ya. Ya jadi itu diteruskan tuh sampai nanti tanggal 31. Kan kalau nggak ada yang ceramah kan diisi meditasi ya. Ya diisi meditasi atau baca paritak. Ya kalau nggak ya ngelatih suta-suta yang tadi saya terangin tuh biar nanti pas hari H bacanya cetok gitu kan. Nggak belibet-belibet gitu.
Ya biar lancar gitu. Bisa juga sambil ditayangin di proyektor di layar. Ya. Nah, yang baik yang belum ada dimunculkan. Mungkin ada yang belum atasila. Ya, sudah ikut SPD, coba atasila gitu. Ya, jadi coba latihan atasila. Puasa secara agama Buddha selama 1 bulan. Dan belakangan juga himbauan baru lagi kan sambil ada dana paramita juga kan yang rutin dilakukan. Ya, makanya dulu kan juga saya sering menyampaikan kalau Bapak Ibu punya cetia di rumah, pagi tiamhyo atau baca parita puja bakti ya masukinlah 1000-2000. Nanti malam puja bakti tiamhyo masukin lagi 1000-2000. Jadi biar ada rutinitas berdana juga dalam keseharian. Ya, jadi dibiasakan rutinitas kebajikan berdana. Lalu perhatian benar itu yang disebut dengan vipassana. 4 landasan perhatian, mengamati jasmani, mengamati perasaan, mengamati pikiran dan mengamati bentuk-bentuk pikiran. Lalu sama samadhi. Sama samadhi itu sama dengan meditasi samatha. Ya, nanti hasilnya itu pengetahuan benar dan kebebasan benar. Yang harus diwaspadai adalah begini. Di dalam sutta-sutta yang lain Sang Buddha menjelaskan, ini ada jalan mulia berunsur 8. Ini juga ada jalan salah berunsur 8. Makanya harus hati-hati. Jadi ada kebalikan dari jalan mulia berunsur 8. Namanya jalan salah berunsur 8. Jadi kalau di sini pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar sampai dengan meditasi benar, di sini pandangan salah, pikiran salah, ucapan salah, perbuatan salah, mata pencarian salah, perhatian salah, meditasi salah, usaha salah. Jadi ada nanti hasilnya pun apa? Hasilnya pengetahuan salah dan kebebasan salah. Ya, ini harus diwaspadai yang ini justru. Ya, jadi jangan sampai kita malah mengikuti hal yang ini. Makanya ketika kita meditasi pun Sang Buddha itu mengajarkan sama samadhi, bukan mica samadhi. Ya, jadi yang Sang Buddha ajarkan itu sama samadhi, bukan mica samadhi. Ya, jadi udah nggak zaman kalau kita motivasi tujuan meditasi itu biar sakti. Udah nggak zaman. Kenapa? Karena apa yang dulu kita anggap satu hal yang hebat berupa kesaktian sudah dijawab dengan kecanggihan teknologi. Ya kan? Dulu kita kagum ketika lihat orang bisa telepati. Sekarang kita semua kan bisa telepati kan? Bicara jarak jauh kan? Bisa. Ya kan? Pakai handphone. Ya kan? Bisa kita bicara jarak jauh. Ya. Orang kagum ketika ngelihat orang bisa terbang. Ya kan, dengan hasil dari meditasi. Oh, sekarang kan sudah bisa dijawab dengan kecanggihan teknologi. Mau ngapain terbang sendirian? Ya kan, bisa ditembak nanti sama Auri. Ya. Jadi bukan ke sana tujuan kita meditasi. Jadi jangan sampai kita punya pandangan yang salah. Ya, itu makna yang kedua, beliau akan tercerahkan dengan jalan mulia berunsur 8. Tidak cuma untuk dirinya sendiri, tapi mengajarkannya juga untuk kita. Lalu banyak cacing putih. Cacing putih itu simbol Bapak Ibu, upasaka upasika. Kepalanya hitam. Ya, jadi Sang Buddha akan memiliki banyak pengikut perumah tangga. Cacing-cacing putih berkepala hitam. Masih mending disebut cacing putih berkepala hitam daripada tikus berkepala hitam. Ya. Makanya di zaman Sang Buddha kan banyak umat-umat itu menjadi pengikut Sang Buddha. Tidak cuma pengikut tapi juga penyokong utama. Ya. Nah, kalau kita lihat statistik sekarang, umat Buddha di seluruh dunia itu kurang lebih ada 0,5 miliar dari 7 miliar penduduk dunia.
Ya, yang paling banyak jumlah umat Buddha ada di Tiongkok. Sekitar 250 juta jiwa dari 1,4 apa 1,3 penduduk Tiongkok. Ya, jadi banyak. Di Indonesia cuma 0,78 dari 284 juta jiwa penduduk Indonesia. Sedikit, ya itu habis. Ya karena itu mindsetnya begitu, nggak perlu kewihara, yang penting berbuat baik, ya kan? Akibatnya makin malas kewihara. Tapi begitu pindah agama, rajinnya luar biasa, ya kan? Nah itu, jadi makanya ini yang harus kita gaungkan terus gitu. Kewihara itu ada kewajibannya dalam agama Buddha, ada, bukan tidak ada, ya. Jadi umat Buddha harus kewihara, belajar dhamma, praktik dhamma. Ya. Mungkin ada yang membantah, kan sekarang bisa bantai lewat puja bakti online gitu. Iya, kita bukan makhluk sosial ya. Jadi nggak butuh bersosialisasi dengan sesama umat Buddha. Iya kan? Kan kita juga butuh sosialisasi kan, ketemu sama Romo Incong, sama Tiam Lam ya, sama Wiwi, Wowo, ya kan? Dan kalau ketemu begini kan lebih enak ya kan? Ya, pokoknya kadang-kadang dulu kan ketika kita pandemi kan ceramah itu lewat Zoom, ya kan? Tapi semuanya tinggal nama, nggak ada yang open cam. Kan kita nggak tahu ekspresinya kayak apa kan? Kan kalau begini ngelihat langsung, oh ini menyimak dengan baik, oh ini bisa paham karena mantuk-mantuk kepalanya, ya kan? Oh ini dahinya mengkernyit gitu, ini lagi puyeng, ngerti apa enggak gitu kan? Kan jadi ketahuan dari gestur, dari ekspresi wajah, ya kan? Kalau lewat Zoom kan tinggal nama doang kan? Iya, jarang ada yang buka kamera. Ya, jadi kita nggak tahu apa yang kita sampaikan itu dipahami atau enggak, atau mungkin dia cuma gabung doang, join doang, tapi setelah itu dia mandi, mungkin masak, mungkin makan, mungkin, ya kan kita nggak tahu kan, karena ada namanya doang. Ya makanya saya paling seneng tuh kalau kita tatap muka, karena ekspresi itu kan nggak bisa dibohongin, gestur itu kan nggak bisa dibohongin kan, termasuk eye contact juga kan nggak bisa dibohongin kan, ketahuan kan seneng nggak senengnya ketika diceramahin, iya kan? Ya, jadi ini cacing-cacing putih berkepala hitam itu simbol upasaka upasika. Makanya kalau di negara-negara Buddhis kan umat Buddha kewihara tuh pakai putih-putih. Di Thailand, di Sri Lanka, mereka atasannya putih, bawahannya putih. Ya, di sini ya di Bali sudah mulai membudaya. Ya di Sakyamuni itu umat kewihara pakai putih atasnya, bawahnya putih. Ya. Ya jadi biar seragam gitu. Ya tapi yang penting bagi saya sih pakai baju aja. Ya kan kita ya seragam bagus, tapi kan belum tentu semua orang bisa, ya kan? Mampu gitu kan. Ya kembali lagi yang penting pakai baju aja. Nah, yang keempat, 4 burung, 4 warna, 4 penjuru. Jatuh lalu berubah warnanya menjadi putih. Akan banyak kelas masyarakat yang memasuki kehidupan suci menjadi samana. Kan di zaman Sang Buddha ada sistem kasta masih berjalan kan, berdasarkan agama Brahmanisme. Ya, berdasarkan agama Brahmanisme. Ada Katiya, ada Brahmana, ada Wesa, ada Sudha. Ya, ada bangsawan, negarawan, ada agamawan, ada pedagang, ya, petani, peternak, pekerja, ada juga mereka-mereka yang hanya buruh rendahan. Ya, memasuki kehidupan suci. Jadi ada
pangeran jadi biku ya seperti Bante Ananda, Bante Anuruddha. Bante Ananda itu kan pangeran, sepupu Pangeran Siddhartha kan, ya kan, termasuk Dewadatta kan juga pangeran, ya kan, memasuki kehidupan suci menjadi biku. Ya Bante Ananda, Bante Anuruddha bisa mencapai kesucian karena Dewadatta itu keras kepala, dia malah jatuh ke alam rendah. Ya, nah kemudian Brahmana juga banyak yang memasuki kehidupan suci dan mampu mencapai kesucian. Lalu ada pedagang-pedagang memasuki kehidupan suci juga mencapai kesucian. Bahkan ada yang tukang sapu jalanan memasuki kehidupan suci pun mencapai kesucian. Ya, jadi dalam hal ini kesucian itu bukan milik satu kelompok, tapi milik semua orang yang mau belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, jadi kembali lagi pada diri kita masing-masing. Mau belajar, mau melaksanakan dhamma atau enggak. Ya. Jadi semua lapisan masyarakat pada saat itu banyak yang memasuki kehidupan suci menjadi samana. Jadi 4 warna itu menyimpulkan 4 kelas, 4 kasta. Begitu masuk ke sangga menjadi samana, semuanya sama, semuanya bisa mencapai kesucian. Ya, makanya sebenarnya dari pemaknaan ini Sang Buddha sudah mengajarkan untuk anti diskriminasi. Ya kan? Kita semua sama. Ya, begitu. Yang terakhir, yang kelima, jalan di gunung yang penuh kotoran. Kelak beliau akan menerima banyak persembahan 4 kebutuhan pokok. Jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan persembahan-persembahan materi lainnya. Tapi beliau tidak terlena dengan persembahan-persembahan itu. Beliau memahami fungsinya, mengetahui maknanya, dan mengetahui jalan keluar darinya. Makanya tidak terlena, tidak terikat dengan persembahan-persembahan yang sifatnya materi. Jadi dana-dana yang dihaturkan yang sifatnya materi itu sebenarnya kotoran yang bisa mengotori batin kalau dilekati kan. Kalau dilekati. Ya, makanya Bapak Ibu kalau berdana kepada para biku tuh jangan nanya, Bante masakan saya enak enggak? Ya, kalau saya jawabannya saya suka jawab, besok juga dibuang. Iya kan? Iya, besok juga dibuang. Kan kenyataannya begitu kan? Daripada saya jawab, enak Bu daun singkongnya. Besoknya bawa lagi. Tanya lagi, enak Bu. Besoknya bawa lagi. Hayu sebulan di sini makan daun singkong, darah tinggi naik. Iya kan? Jadi lebih baik kan kita jawab sesuai dengan realitanya aja kan. Apa yang kita makan hari ini besok kan pasti sudah dibuang. Ya, badan kita memproses untuk menyerap energi yang bermanfaat, protein dan segala macam. Ya, tapi ampasnya kan dibuang. Ya, jadi kenapa? Karena kita harus melihat bahayanya. Makanya sebenarnya dalam agama Buddha kan kita melakukan perenungan-perenungan terhadap 4 kebutuhan pokok. Pakai jubah buat apa? Bukan untuk gaya-gayaan gitu, tapi untuk semata-mata menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat menimbulkan rasa malu. Ya, nutup aurat lah secara umum. Kemudian makan buat apa? Ya kalau bagi para samana makan itu bukan buat mengejar kesenangan lidah. Kenapa? Karena para samana kan mendapat makan dari persembahan dana. Ya kan? Boleh request kalau umatnya pawarana. Kalau umatnya nggak pawarana kan nggak boleh request. Ya kan? Jadi harus terima apapun yang dipersembahkan. Makanya tidak mengejar selera gitu. Kalau Bapak Ibu kan sebagai perumah tangga kan makan mengejar selera ya. Iya. Ya kalau samana kan nggak bisa begitu. Apalagi kalau pindah patah, apapun yang
danakan kan harus diterima dengan syukur, bersyukur gitu. Bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri, tapi semata-mata hanya untuk mengurangi penderitaan dari rasa lapar dan bukan untuk menimbulkan penderitaan baru dengan makan sebanyak-banyaknya. Makanya kan Sang Buddha mengajarkan kita untuk bojane matanyuta, makanlah secukupnya, bukan makanlah sekenyang-kenyangnya. Ya, jadi ini pemaknaan dari bagaimana penggunaan 4 kebutuhan pokok itu digunakan dengan adanya perenungan. Tempat tinggal buat apa? Untuk melindungi dari bahaya iklim, dari binatang melata dan sebagainya. Obat-obatan sebagai sarana yang membantu ketika sakit, ya, ataupun sebagai penopang kesehatan. Dan sekarang kan berkembang ada suplemen, vitamin segala macam kan. Ya seperti masa SPD begini kan idar-idar kesana kesini, kalau nggak dijaga dengan asupan suplemen kan bisa tepar, ya bisa tepar. Ini hampir setiap malam ini sebulan ini ceramah terus, ya kemarin baru 1-3 itu bimbing meditasi saya. Umat Dhammacakka ada 57 pesertanya, panitianya mungkin ada 15. Ya sekali kasih materi 2 jam setengah, sehari bisa 2 kali, 5 jam ngoceh terus. Belum lagi kalau buka pertanyaan, tanya jawab ya kan, sambil ngomong sambil mikir ya kan. Ya. Dari sini nanti ke MC, dari MC ke Palmerah. Dari Palmerah tanggal 10 saya nggak ikut pindah patah di Kemayoran karena saya setengah 10 pagi ada ceramah di Dhammacakka. 10 sorenya ada Wesak. Udah masuk bulan Wesak kan? Karena sebenarnya beberapa negara sudah merayakan Wesak Purnama kemarin tanggal 1 tanggal 2. Iya, ada yang sudah merayakan Wesak. Ya, jadi di Bodhgaya sudah ada Wesak kan kemarin itu. Kan punya media sosial kan? Iya, kan makanya Happy Buddha Purnima, Happy Buddha Purnima. Ya, sudah merayakan Wesak itu di beberapa negara. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, mimpi yang memiliki makna ke depan yang terjadi pada diri Bodhisatta yang sekarang telah menjadi Buddha Gautama. Ya, kita menjelang Wesak mengingat kembali ajaran-ajaran Sang Buddha dan kita berusaha untuk meneladani kebajikan-kebajikan yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha buat kebahagiaan hidup kita sebagai umat Buddha. Ya, semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat dipraktikkan dalam keseharian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu berlindung pada Buddha Dhamma Sangha hingga mencapai padamnya dukkha. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.